Dan salam kenal ya Sobat Sudah semuanya, namaku Rifana, hari ini yang akan memandu jalannya Jumanji Special Curhat Time. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk membuka acara pada malam hari ini, kita dengarkan dulu ya Sobat Soleha semua lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Solehah Leader Kak Via. Halo Kak Via, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar, Kak Rifat? Sudah terdengar Kak. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Di sini saya akan membacakan surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Teman-teman yang mungkin sekarang boleh ikut menyimak atau membaca juga ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam. Seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya. Dan mereka menginfakkan sebagian rezeki dari kami anugerahkan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Kak Iva. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Fia. Jazakillah khair atas lantunan ayat Tuhannya. Allahumma hamdabil Quran. Semoga yang mendengarkan dan ikut membaca diberikan pahala yang berlipat ganda. Oke, Sobat Soleha semua, aku ingetin lagi ya buat Sobat Soleha yang mungkin baru join, jangan lupa nih follow akun sosial media pemateri kita, ada Kak Adinda Esa, terus juga akun komunitas kita @khazanah network, ada akun Soleha Story juga @soleha story dan @jofisah.id. Sebelum kita memulai, silahkan nih teman-teman buka dulu IG-nya, terus follow, siapa tahu nih teman-teman hari ini dapat kabar baik, mungkin rezeki ya yang nggak disangka-sangka gitu ya. Nggak apa nih hatinya lagi mungkin galau atau mungkin lagi nggak bahagia, siapa tahu nih teman-teman bisa dapat rezekinya ya di malam hari ini. Nah, jangan lupa juga ya Sobat Solehah share-share juga, dan aku mengundang Sobat Solehah semua untuk ikutan open kamera di malam hari ini biar kita bisa lebih interaktif nih Sobat Solehah semuanya. Nah, Sobat Soleh semua, seperti yang aku bilang tadi di awal ya, di malam hari ini spesial banget nih Sobat Solehah gitu ya, karena kita bakal curhat-curhat ya. Jadi di sini kan akhwat juga semuanya ya teman-teman. Insya Allah privasi juga aman ya. Jadi silahkan Sobat Solehah mau nanti merespon, mau sharing, mau minta pendapat, mau menanggapi itu boleh banget. Jadi siapkan juga mungkin teman-teman kalau mungkin lagi ada hal yang pengen dicurhatin, siapin nih dari sekarang biar nanti nggak rebutan ya, cepet-cepetan siapa nih yang bakal respon kayak gitu. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan pembicara yang luar biasa sekali ya, Sobat Solehah semuanya. Ya mungkin Sobat Solehah juga sudah membaca ya di posternya, tapi mungkin aku mengenalkan lebih detail kepada Sobat Solehah semuanya. Beliau ini adalah salah satu leader di komunitas Solehah Story dan juga aktif dan sering belajar juga Sobat Solehah semuanya di bidang keagamaan. Tapi yang paling keren di malam hari ini, ya beliau dulu juga pernah nih ikut curhat ya di ruang Zoom seperti ini di Jumanji, dan hari ini justru beliau berdiri di posisi yang berbeda, bukan sebagai orang yang curhat tapi justru yang nantinya akan mungkin menguatkan dan memandu kita semua di sesi pada malam hari ini. Dan ya
dari perjalanan hidupnya beliau ya saya cukup kenal dekat, membuktikan bahwa rasa yang pernah hadir dalam diam-diam ya bisa merubah jadi jalan pulang menuju Allah yang terarah dan benar. Nah, langsung saja ya kita sambut dengan penuh cinta dan penuh semangat Kak Adinda Esa. Kita persilahkan untuk mengisi kajian malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rifana. Suaraku terdengar jelas ya? Sangat jelas Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Adinda sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Lagi ada kesibukan apa nih Kak Adinda akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Alhamdulillah kerja aja sih sama paling ikut kajian-kajian sama juga eh bantu-bantu di Soleha Story sama Jovisa. Masya Allah, sangat produktif sekali ya. Ini definisi wanita karir dan juga calon istri idaman, Azik. Siapa tahu nih Amin. Sobat Solehah kalau punya saudara yang ingin segera menikah, nah siapa tahu nanti bisa ya sama Kak Adinda. Nah oke Sobat Solehah semua, di sini sudah ada Kak Adinda. Silakan Kak Adinda, waktu penyampaian nanti sampai jam 9 ya Kak. Terima kasih, Kak Rifana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina wa yahdillahu fala mudilla lahu wa yudil fala diyalahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Karifana dan juga kakak-kakak leader sahabat Soleha dan sahabat Jovisa atas amanah dan supportnya yang diberikan kepada saya pada malam hari ini dalam kegiatan Curhat Time. Jazakumullah khairan kasiran juga kepada sahabat soleha yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan belajar bersama kami di sini. Bismillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan, dan keberkahan dalam menuntut ilmu serta berbuat kebaikan. Oh ya, seperti yang sudah disampaikan Karifana, biasanya kan kalau Jumat malam ini kita Jumanji ya. Jumat malam ngaji spesial kali ini kita selingi dengan curhat time nih. Semoga apa yang hari ini disampaikan bisa ada sedikit manfaatnya untuk sahabat soleha. Dan untuk sahabat soleha juga yang mau curhat boleh banget nanti siapin ceritanya, nanti curhat di sini. Insya Allah, aku dan kakak-kakak leader di sini akan membersamai kakak-kakak semua. Dan benar banget, fun fact-nya tadi sudah Kak Rifana sampaikan. Aku beberapa waktu yang lalu pernah curhat di curhat time juga. Kebetulan ada Kak Uma juga, ada Kak Rohmatul Umaroh saat itu. Dan hari ini saya yang akan ngelit sahabat-sahabat semua untuk curhat di sini. Jadi jangan ragu-ragu yang mau curhat, boleh banget. Insya Allah kita semua saling merangkul dan kebetulan ini juga ahwat only. Jadi jangan segan-segan untuk curhat dan juga on cam ya kakak-kakak. Langsung aja nih, topik kita malam ini adalah mengagumimu dari jauh, memperjuangkanmu di sepertiga malamku. Pernah nggak sih sahabat soleha berada di fase mengagumi seseorang dari jauh dan memperjuangkannya di sepertiga malam? Boleh dong sahabat soleha kasih aku reaction atau raise hand atau Kak Irifana sendiri nih. Pernah merasakan atau pernah berada di fase tersebut nggak sih Kak? Boleh banget curhat. Oke, ini menarik sekali ya pertanyaannya Kak Adinda. Ya tentu pernah ya Masya. Sobat Soleha Hmm, semua. Dan itu rasanya nano-nano banget ya. Terus juga ada deg-degannya, ada rasa berharapnya juga. Tapi di satu sisi juga pasti ada momen kayak bilang kita harus sadar gitu ya. Dan ini tuh nggak sepatutnya kita terus-terusin gitu ya.
udah cukup aja Allah yang tahu gitu. Nah, gimana nih kira-kira teman-teman? Mungkin ada nggak sih yang relate juga? Boleh loh kalau mau cerita atau mau sharing dikit-dikit ya pengalamannya, nggak harus panjang-panjang. Mungkin sepenggal kisah yang mungkin relate dengan pertanyaan Kak Adinda. Tadi ada yang raisen ya? Oke, aku Ya, lihat dulu boleh deh banget siapa nih tadi ya. Karifana yang resen kita dengerin pengalamannya dan apa aja sih yang udah dilakuin. Oke, wah hilang lagi nih Kak. Nggak apa-apa lah, aku baca dari komen deh. Ada Kak Alia, Boleh. pernah Kak lagi, sekarang lagi ngalami, waduh. Terus ada dari Kak Nurul lagi ngerasain Kak. Kak Aisyah, Karimah pernah banget Kakak. Masya Allah, ternyata beberapa ada yang relate nih Kak Adinda dengan mengagumi seseorang ya. Dari kejauhan terus memperjuangkannya juga di sepertiga malam. Ada mungkin dari Sobat Soleha yang mau sharing nih. TV lah ngapain sekarang Kak? Oke, kita lagi sesi sharing nih Kak. Siapa tadi yang nanya ya? Kak Ukti Villa. Oke, lagi sharing-sharing nih Kak Ukti Villa. Yang kita bahas pertanyaan yang ada di layar nih. Oke, ada di Kak Uswatun menyapa Kak Dinda. Halo, Kak Assalamualaikum Zilfa. Kak Uswa. Oke, dari Kak Zirfa nih. Aku kagum tapi belum berani doa. Nggak apa-apa, siapa tahu mungkin butuh ada fun fact yang bisa meyakinkan diri kita kan. Dari Kak Nena nih, pernah banget Kak, ini lagi di fase itu tanpa berkomunikasi dan tanpa bertemu. Wah, Masya Allah. Keren sih, ya minimal teman-teman masih menjaga ya untuk yang terjaga nantinya. Oke, dari Amin. Kak Nena, Mas, tapi semakin taat banget Kak, Alhamdulillah. Sebelumnya amin. aku pernah kagum sama seseorang, tapi malah malah galau mungkin ya. Alhamdulillah sekarang bisa. Oke, dari Kak Aisyah nih Kak. Aku kagum Kak, cuma takut bukan dia jodoh saya. Oke, gimana mungkin Kak Dinda ada tanggapan nggak nih? Nih Sobat Soleh semuanya ternyata banyak nih yang lagi mengalami fase ini juga gitu. Gimana nih tanggapan Kak Dinda kira-kira? Masya Allah, banyak banget yang relate ya ternyata Kak Rifana. Jadi yang perlu kita sepakati terlebih dahulu adalah perasaan kagum itu adalah perasaan timbulnya perasaan tertarik dari hati dan pikiran yang bisa dirasakan oleh siapapun kepada siapapun dan kondisi apapun. Dan kita tidak bisa merencanakan kepada siapa kita akan merasakan kagum tersebut karena mengagumi seseorang merupakan fitrah setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa nih merencanakan Kak Ifah kalau misalkan kita mau ketemu si A, si B, terus udah nawa itu dari rumah aku mau apa namanya kagum sama si A aja deh gitu. Nggak bisa kita niatin kayak gitu karena itu memang fitrahnya dari Allah yang udah begitu adanya gitu. Nah, next boleh Kak Ifah. Lalu kenapa sih Kak kita harus mengagumi seseorang dari kejauhan? Nah, kalau menurutku pribadi, mengagumi seseorang dari kejauhan ini ada dua kemungkinan Kak. Yang pertama, perasaan kagum itu bersifat sementara. Karena biasanya kita kalau kagum sama seseorang kan karena ketertarikan suatu hal yang baik dari orang tersebut ya. Tapi saat kita melihat sesuatu yang tidak baik atau di luar hal yang kita tidak sukain, itu pasti perasaan kagum itu akan hilang atau berkurang. Yang kedua, perasaan kagum bertumbuh menjadi benih cinta. Ini bisa terjadi apabila perasaan kagum ini terus kita pupuk dan kita romantisasi. Apalagi kalau misalnya pas kita mengagumi seseorang, ternyata orang yang kita kagumi juga memiliki hal yang sama, perasaan yang sama. Pasti kan kita ada baper-bapernya ya, jadi yang sekedar kagum itu bisa berubah jadi cinta. Nah, ini yang perlu banget kita hindari karena mengagumi seseorang itu harus sewajarnya aja sehingga kita, apalagi perempuan, tidak jatuh dalam kekecewaan. Selain itu, ke- kekaguman atau perasaan yang berlebihan juga bisa menjerumuskan kita sebagai manusia, terutamanya perempuan, dalam pengharapan hingga mengalami kehancuran perasaan. Boleh, next. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan agar nggak mengagumi seseorang secara berlebihan? Mungkin sahabat soleha ada yang punya
tips atau triknya nih, biar gimana sih kita mengagumi seseorang tuh nggak berlebihan. Ada Oke, yang punya yuk tips? Sobat Solehah, siapa nih yang mau sharing mungkin ya, Raisen, boleh banget loh. Siapa tahu nih teman-teman punya tipsnya gitu ya. Biasanya ngapain sih kalau lagi kebaperan gitu ya. Terus Iya, betul mungkin betul. ada yang mau pengen diceritain dan sharing nih biar sobat celah semua di sini juga punya caranya ya untuk ngerem dirinya sendiri gitu karena kan perasaan itu kadang datang gak diundang gitu ya teman-teman jadi kita perlu punya batasan nih gitu nah siapa tahu nih kita kadang rasa deket sama seorang itu tenang gitu padahal bisa jadi itu justru ketenangan yang sebenarnya cuman ilusi gitu sobat soleha jauh dari doa Allah gitu ya nauzubillah. Nah, siapa nih? Mungkin ada yang mau open mikrofon, Sobat Solehah, boleh banget loh. Kita sharing-sharing santai hari ini ya. Jadi jangan apa ya, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, dari Iya, kolom chat betul nih, Kak banget. Dinda, aku bantu bacakan ya. Mungkin sambil menunggu nih, Sobat Solehah, kalau Mm-mm. ada yang mau raise hand, boleh banget ya, Boleh sambil aku banget. Iya. bacain yang ada di kolom chat. Oke, dari siapa nih? Kak Uswatun Hasanah, perbanyak istighfar biasanya. Oke, Masya Allah. Bisa dicatat nih, Sobat Insya Solehah. Allah. Yang kedua dari Kak Tenang. Aisyah, mencari kesibukan untuk memperbaiki diri. Oke, dari Kak Rahmatul Umarah, segera sadar dan jaga hati biar nggak baper berlebihan. Oke, catat ya Sobat Solehah. Siapa tahu nanti butuh suatu saat ya. Dari Kak Yep. Puspita, perbanyak zikir sama sibukkan diri buat hal positif biar nggak ada celah untuk mikirin dia. Oke, dari Kak Nur, fokus ke diri sendiri, sibuk. Dari Kak Ukti, Filah, menjaga jarak, batasan, bahkan pernah sampai pura-pura nggak kenal. Wow, ini pasti cukup berat ya. Tapi keren sih kalau ini bisa dilakuin. Dari Kak Via, banyakin hobi buat sibuk biar pikiran kita nggak sibuk tentang dia. Oke, dari Kak Betul Harsha, ingat banget. aturan yang ada di dalam Al-Quran. Wah, keren-keren banget nih jawaban Sobat Yep. Salah semua, Kak. Mungkin Kak Adina punya juga nggak sih tips yang bisa membantu kita juga biar nggak kebablasan gitu ya ketika kita kagum sama seseorang dan bikin kita lupa sama Allah gitu ya. Mungkin Yep. boleh nih sharing juga, Kak. Oke, aku setuju banget. Hampir semua jawabannya tuh relate dan juga aku setuju. Nah, yang pertama banget yang bisa kita lakuin tuh ada dua ya, Kak Iva. Itu set boundaries sama controlling diri. Yang pertama, kalau set boundaries itu kan menetapkan batasan pada diri sendiri secara fisik, emosional, maupun intelektual. Itu dilakukan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya menjaga kesehatan mental juga. Menentukan apa nih yang bisa kita terima dan apa yang tidak bisa kita terima, apa yang masih bisa kita tolerir dan apa yang tidak bisa kita tolerir. Nah, yang kedua itu controlling diri. Itu lebih kepada kemampuan mengendalikan pikiran dan emosi kita dan perilaku sendiri. Terutama dalam situasi yang tidak mengenakan. Tadi udah kakak-kakak jawab semua dan itu hampir sama dan aku setuju banget. Tujuannya apa sih Kak? Boleh di next Kak Rifana, maaf. Yes. Nah, tujuannya tadi udah banyak banget kakak-kakak yang jawab. Yap, yang pertama, agar kita terhindar dari perasaan yang berlebihan tidak sehat. Tadi kata Kak Uma, biar nggak mudah baper. Bener banget, biar nggak mudah baper. Terus nggak obses dengan orang yang kita kagumi. Apalagi kita punya pikiran, misalkan orang yang kita kagumi itu baik sama kita. Kita berpikiran kayak, jangan-jangan dia juga suka balik sama aku ya. Pikiran itu harus kita hindari karena siapa tahu orang itu ya emang ramah aja gitu dan itu nggak cuma sama kamu gitu. Jadi sama semua orang tuh dia ramah. Nah, yang kedua, menjaga kestabilan emosi diri sendiri. Itu biar kita nggak mudah emosi. Misalkan kita ngelihat orang yang kita kagumi atau orang yang kita suka nih deket sama perempuan lain. Terus kita yang tiba-tiba aduh bete, bad mood. Itu jangan sampai ada drama-drama merusak mood kita sendiri. Terus menghindari kecewa atau meminimalisir diri dari kecewaan jika perasaan kagum kita tidak terbalaskan. Makanya saat mengagumi seseorang, nothing tulus aja, serahin semuanya sama Allah karena segala sesuatunya milik Allah.
Dan yang terakhir, menjaga harga diri. Ini penting banget ya Soleha buat kita, apalagi perempuan, supaya kita tidak menghalalkan segala cara buat dinotis sama orang yang kita suka atau orang yang kita kagumi gitu. Jadi kita tetap harus menjaga diri, menjaga harga diri, dan juga eh, menjaga apa yang bisa kita jaga dan membuat batasan. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa membuat batasan itu, mengontrol dan mengendalikan perasaan kagum dengan lebih baik tanpa melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Seperti itu sih, Kak Rifana. Boleh next, Kak Ifah. Nah, pasti kan sahabat Soleha tuh udah sering banget ya, maksudnya denger atau lihat konten di media sosial tuh kalau misalnya mau suka sama orang, kejar di sholat tahajud, kejar di sholat tahajud, doa di tiga malam gitu, lakuin ini, lakuin itu gitu kan. Nah, kenapa sih harus berdoa di sepertiga malam untuk memperjuangkan seseorang? Spesialnya tuh apa gitu? Nah, sebenarnya semua waktu berdoa itu baik, tapi kenapa doa di sepertiga malam itu, khususnya melalui sholat tahajud, itu sangat spesial gitu. Karena itu juga merupakan salah satu waktu mustajab yang dimana Rasulullah pun pernah bersabda, Rob kita turun ke langit, Rob kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang akhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang artinya saat sholat tahajud itu waktunya kita untuk berdoa, berserah diri kepada Allah, meminta rahmat, meminta ampunannya, meminta kemudahan secara langsung kepada Allah. Karena di saat itu Allah turun langsung memeluk kita, memeluk doa-doa kita. Namun perlu digarisbawahi ya Solihah, bahwa niatnya tidak hanya untuk meminta apa yang kita dambakan, tapi juga berdoa untuk pengampunan atas dosa-dosa dan berserah atas segala takdir terbaik yang sedang dan akan kita lalui. Karena esensinya berdoa adalah meminta, bukan memaksa. Kayak gitu. Terus boleh next, Kak Rifana. Boleh next, Kak. Sudah ganti sih Kak ini. Oke. Di Nah, kakak terus yang lain udah kelihatan ya? udah ya. Oke. Alhamdulillah. Terus ikhtiar apa sih yang bisa kita lakukan setelah atau saat berjuang di sepertiga malam? Mungkin sahabat soleha ada yang punya kiat-kiat nggak sih? Kan kita udah berdoa nih di sepertiga malam, udah meluangkan waktu sholat tahajud, bangun di sepertiga malam, terus sekiranya apa lagi sih yang harus kita lakukan kalau kita udah melakukan sholat tahajud itu sendiri gitu. Mungkin Kak Ivana pernah melakukan apa sih Kak? Wah, pernah sih dulu Kak beberapa ikhtiar ya. Tentunya kalau kita berdoa pasti juga dibarengin dengan ikhtiar juga ya, biar apa ya kesannya itu menunjukkan keseriusan kita dalam berdoa gitu ya. Nah, cuman kalau dari aku pribadi ya, biasanya kalau setelah berdoa di sepertiga malam tuh ya pasti mencoba untuk rapiin diriku sendiri dulu gitu dalam artian ya memperbaiki ibadah, terus juga belajar lebih sabar, ikut hal-hal yang bikin aku itu bisa berkembang, kayak kajian, volunteering, terus juga karena menurutku tuh doa itu kan bukan cuma permintaan, tapi juga dorongan ya buat kita itu terus bergerak, kayak gitu. Nah mungkin dari teman-teman semuanya nih ada punya ikhtiar apa nih? Nah aku salvok banget nih Kak, dari tadi Kak Adinda, ada Kak Aprilia nih yang antusias banget. Mungkin boleh dong kita ngobrol sama Kak Aprilia. Halo, Assalamualaikum Kak Aprilia. Halo, Halo, Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum kakak semua.
Oke. Waalaikumsalam. Halo Kak Aprilia, nah mungkin bisa dijawab nih pertanyaan yang menarik ini Kak Aprilia, karena pasti dalam kita berdoa tentu juga dibarengin dengan ikhtiar gitu ya. Mungkin pernah juga nggak sih Kak Aprilia berdoa gitu ya, ada suatu keinginan terus diperjuangin banget nih di sepertiga malam gitu kan. Nah biasanya abis berdoa tuh ikhtiarnya apa nih lanjutannya gitu. Boleh nih Kak di-sharingkan ke teman-teman Sobat Salihah semua. Em, izin menjawab ya Kak. Jadi untuk ikhtiar secara fisik mungkin aku enggak ya, tapi kalau ikhtiar berdoa kayak gitu aku pernah sih. Malah aku pernah sampai nangis karena denger dia azan gitu. Ya soalnya baper banget soalnya kan Ikhwannya emang kayak kelihatannya soleh, terus kayak udah kriteria aku tuh udah ada di dia semua kayak gitu. Cuman untuk sekarang aku lebih fokus ke diri sendiri aja sih Kak, lebih fokus ke memperbaiki diri supaya suatu hari nanti aku apa ya, pantas gitu menggenggam tangan dia kayak gitu sih Kak. Kalau dalam bentuk fisik aku belum sih Kak, belum ada ikhtiar. Oke, terima kasih. Oke, Masya Terima Allah banget ya kasih. Kak Dinda. Mungkin boleh ditanggepin nih dari Kak Dinda gimana nih? Ya, terima kasih Kak Aprilia. Benar banget. Jadi apa yang kita bisa ikhtiar apa yang bisa kita lakukan saat atau setelah berjuang di sepertiga malam itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki sholat 5 waktu, terus memperbaiki diri kita dari sikap dan sifat. Kalau misalkan dirasa masih ada yang kurang nih dari sifat atau sikap kita, kita introspeksi diri. Misalkan kita masih belum sabar, masih sering minta terburu-buru, coba belajar untuk lebih sabar lagi, belajar untuk lebih tawakal, terus meningkatkan value. Tadi benar banget kata Karifana juga, ikut seminar, ikut kajian, ikut volunteer, atau ikut kelas yang bermanfaat seperti kelas bahasa, kelas tahsin, atau hobinya apa nih? Suka masak, ikut kelas masak, suka make up, ikut kelas make up, cari kesibukan. Terus memperluas circle, berkumpul dengan orang-orang soleh. Pasti pernah dengar ya kakak-kakak soleha semua, kalau misalnya kita berkumpul atau bergaul sama orang yang jualan parfum, kita ikut wangi gitu. Nah, begitu juga saat kita berkumpul dengan orang-orang soleh atau soleha, insya Allah itu akan menarik diri kita juga menjadi soleh dan soleha. Amin. Dan itu bisa diikutin dengan cara ikut Jovisa, ikut soleha story, join di grup-grupnya gitu, karena pasti ada ilmu yang bermanfaat juga di dalamnya. Terus bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri sepenuhnya atas ikhtiar dan doa-doa yang sudah kita upayakan. Percaya bahwa doa yang sudah kita langitkan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Terus fokus sama diri sendiri, jangan terlalu dikejar, karena fitrahnya perempuan itu adalah dikejar. Biarlah dia berproses di jalannya dan kamu berproses di jalanmu. Jangan memaksakan atau menghalalkan segala cara yang tidak seharusnya, apalagi cuman sekadar untuk dinotis-notis, karena barangkali jodoh kita tuh bukan dia yang kita doakan, tapi dia yang mendoakan kita. Kayak gitu. Dan yang terakhir, mencari informasi tentang calon pasangan dengan cara yang baik dan terhormat, seperti ta'aruf gitu. Nah, untuk pembahasan ta'aruf, mungkin kakak-kakak soleha bisa join di Ahad malam Jovi Satok, pembahasannya tentang ta'aruf. Oke. Boleh di next, Kak Iva. Nah, terus pernah nggak sih, aku mau cerita dulu sedikit, aku mau nanya dulu sih sedikit. Pernah nggak sih sahabat soleha tuh udah niat nih, sholat tahajud, udah pasang alarm, udah minta tolong dibangunin temen kos, atau udah minta tolong dibangunin sama orang rumah, tapi masih belum bangun. Pernah nggak sih ngalamin hal tersebut? Aku mau tahu dong, ada yang pernah mengalami hal tersebut nggak sih? Pernah, pernah. Bener pernah. Nah, jadi gini, istiqomah dalam beribadah di sepertiga malam itu
seperti yang sudah terkandung di Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kita perbaiki dulu nih niatnya. Yang pertama, lurusin dulu niatnya. Barangkali kita nggak terbangun karena untuk sholat tahajud tuh bukan karena kitanya yang nggak kebangun, tapi mungkin bisa aja karena niat kita tuh terlalu duniawi. Kita tuh udah ditanamin tuh di dalam hati, dalam pikiran, aku mau sholat tahajud nih karena aku mau ngedoain si A, si B. Tapi bukan mau bertemu sama Allah. Padahal kan esensinya beribadah itu, bertahajud itu kan sama dengan ibadah ya. Jadi kita perbaiki dulu niatnya, luruskan dulu niatnya. Oh, kita mau eh, bertemu sama Allah. Niatin, ya Allah, aku mau sholat tahajud, aku mau bertemu dengan Engkau, aku mau bercerita dengan Engkau, aku mau memohon dengan Engkau. Jangan terlalu duniawi. Nah, yang kedua, perbaiki dulu sholat lima waktunya. Kadang kita suka lupa ya mengejar sholat tahajud, tapi sholat lima waktunya masih bolong-bolong, masih entar sok, suka masih kayak gitu, enggak, gitu kan? Jadi perbaiki juga sholat lima waktunya. Nah, yang ketiga, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak eh, istighfar, dan juga tadabbur Al-Quran gitu. Yang keempat, kita bisa menjaga kualitas diri, istirahat yang cukup supaya bisa bangun tahajud dengan maksimal, dengan fit, makan yang cukup, dan juga jangan kebanyakan overthinking nih. Aduh, gebetan aku begini, begini, begini. Gak usah terlalu dipikirin gitu. Nah, yang terakhir, berdoa sama Allah, minta diteguhkan hatinya untuk menjalankan ibadah. Karena hidup ini untuk beribadah, bukan beribadah untuk hidup. Dan satu lagi, eh, usahakan untuk sholat taubat sebelum tidur atau sebelum menjalankan sholat tahajud. Jadi jangan kita minta dunia aja, tapi kita juga harus memohon ampun sama Allah, berdoa sama Allah atas segala dosa-dosa kita gitu. Karena di saat yang lain tertidur nyenyak nih, kita memilih berlutut dalam sunyi, mengadu tanpa suara tapi didengar langit dan seluruhnya. Bukan hanya ibadah, sholat tahajud juga salah satu bentuk cinta kita terhadap Allah, cinta yang tulus tanpa syarat, tanpa pamrih, karena siapa yang bisa bangun demi Allah, maka Allah akan bangkitkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi mari, ayo kita berlomba-lomba untuk mendirikan sholat tahajud dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus lillahi ta'ala, kayak gitu. Boleh dilanjut, Kaifah? Nah, lalu eh, apa aja sih, eh, penerimaan apa aja sih yang harus kita, penerimaan yang, sebentar aku nggak kelihatan. Terus penerimaan akan hal yang kita perjuangkan. Jadi, sahabat soleha, cara Allah mengabulkan doa kita tuh ada tiga. Dikabulkan secara langsung, ditunda pengabulannya, diganti dengan yang lebih baik. Nah, dikabulkan secara langsung pun setiap orang punya timingnya berbeda-beda. Begitu juga ditunda pengabulannya. Barangkali Allah sedang mempersiapkan kita agar kita jauh lebih baik, jauh lebih siap, dan jauh lebih pantas. Nah, yang ketiga diganti dengan yang lebih baik. Barangkali yang kemarin kita doain tuh nggak sesuai sama apa yang kita mau. Makanya Allah tuh eh, belum kasih, atau mungkin apa yang ada di dia tuh nggak sesuai sebenarnya sama kita gitu. Pernah nggak sih sahabat soleha tuh ngerasa kayak gini? Udah berdoa siang malam, terus udah sholat tahajud, tapi nggak didoain, nggak dikabulin. Atau pas dikabulin, tapi kok rasanya berat, rasanya malah sedih terus. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada yang pernah ngerasain nggak kakak-kakak?
Jadi pas kita lagi berdoa sebanyak-banyaknya nih, eh eh, tetap ngerasa kok sama dia ternyata nggak sebahagia itu ya, nggak semenyenangkan itu ya. Mungkin itu salah satu jawaban dari Allah yang sebenarnya mau diganti dengan yang lebih baik. Jadi misal Allah udah bilang nih, oh si A ini sebenarnya nggak baik buat kamu, tapi kita maksa nih, kayak terus-terusan ngedoain, bahkan sampai nyebutin nama orang tuanya gitu, kayak misalkan si A bin Fulan gitu. Ya Allah biar jodohin dia sama aku gimana caranya gitu, semaksa itu terus sama Allah akhirnya dikasih nih, aku kabulkan, tapi ternyata kita tetap ngerasa sakit, terus kita berdoa lagi sama Allah, ya Allah kok sakit ya, tolong berikan aku kebahagiaan. Nah abis itu kita dijauhin sama orang itu, dan kita dipertemukan dengan orang lain yang lebih baik. Nah mungkin itu yang dimaksud untuk bersabar. Dan saat berdoa untuk memperjuangkan seseorang, kita harus lebih bisa menerima, lebih let it flow, let it go, jangan maksa, jangan ngoyo. Aku punya cerita deh, sahabat soleha. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh aku pernah deket sama orang. Terus makan nih kita ke suatu tempat. Emang lumayan jauh sih. Terus aku udah bilang sama dia, nanti kita berhenti untuk sholat dulu. Terus katanya, jangan, nanti kita sholat di musola deket lokasi aja. Pas sudah sampai, ekspektasi aku adalah dia akan sholat juga sama aku. Di belakangku atau di sampingku lah kita jalan ke musola. Ternyata enggak. Terus aku berdoa nih, aku ngebatin gitu, ya Allah kok kayak gini ya gitu. Sedangkan aku nggak mau yang kayak gini. Maksud aku kok dia aja nggak sholat gitu. Aku mau dia yang bisa sholat, yang nuntun aku jadi lebih dekat dengan engkau gitu. Aku ngebatin gitu sepanjang jalan dari parkiran ke musolanya. Terus udah gitu, pas di sela-sela azan pun aku ngebatin lagi kayak gitu. Nah, nggak butuh waktu lama, langsung dijauhin sama Allah. Ternyata, ternyata plot twist banget. Ternyata dia punya pacar. Jadi kayak, ya Allah, aku jadi jalan sama pacar orang, kumaha tuh gitu. Jadi ya itu doa aku tuh bener-bener real dikabulkan secara langsung gitu, nggak pakai drama-drama kelamaan ngegalauin orang gitu. Itu langsung dikabulin dan itu bikin aku jadi kayak, oh ya udah Din, berarti kamu tuh lagi disiapin sama Allah buat jangan macem-macem dulu, udah benerin diri dulu, perbaiki diri, fokus sama diri sendiri, jangan yang ngoyo pengen punya pasangan gitu. Nah, iya Kak Usman, nanti kita curhat lagi ya Kak. Jadi kayak gitu ya, sahabat soleha. Kita tuh harus bisa menerima saat doa kita dikabulkan. Kita harus siap akan kebahagiaan juga resikonya. Terus menerima saat doa kita tidak dikabulkan. Ikhlas, berserah akan jawaban atas apa yang sudah kita doakan selama ini. Jika dikabulkan berarti baik, dan jika tidak dikabulkan berarti ada yang lebih baik lagi. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan Allah Maha mendengar apa yang tidak kita dengar, dan Allah Maha melihat apa yang tidak kita lihat. Semoga ada sedikit kebaikan yang bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf, Kak Ipa. Silahkan. Mungkin ada sahabat soleha yang mau curhat, boleh banget nih. Nanti sama aku atau sama kakak-kakak leaders lainnya dibantu untuk direspon. Oke, Masya Allah banget ya sharing dari Kak Dinda, teman-teman Sobat Soleha semua. Nah, gimana nih Sobat-Sobat Soleha? Sepertinya harusnya sih ini Sobat-Sobat Soleha juga sharing-sharing nih, biar kita bisa saling belajar nih. Mungkin ada yang punya kisah lebih unik dari Kak Adinda tadi ya. Siapa tahu nih kita bisa ambil hikmahnya juga dari cerita Sobat Soleha semua. Oke, kalau tadi kan Kak Dida juga punya nih doa yang itu bahkan langsung nih dikabulin sama Allah nih Sobat Soleha. Mungkin ada juga nggak nih Sobat Soleha yang mungkin punya doa yang itu bahkan kayak kerasanya tuh ajaib banget gitu ya. Bahkan mungkin belum diucapin gitu ya, tapi udah terkabul gitu. Siapa nih siap dari Sobat Soleha yang mungkin pernah ngalamin nih? Boleh banget nih Sobat Soleha ya. Langsung aja, ada yang mau raise hand?
cerita-cerita? Boleh, santai aja ya Sobat Solehah, biar kita bisa saling belajar juga nih. Gak usah merasa minder atau mungkin oh kayaknya kurang menarik. Gak apa-apa, ceritain aja. Kadang yang menurut teman-teman belum menarik, siapa tahu lebih menarik daripada dibanding kalau dipandang dari sudut pandang lain gitu ya. Oke, ternyata ada nih Kak dari kolom chat nih, dari Kak Puspita. Pernah Kak dia ingetin aku sholat tapi dianya nggak sholat. Waduh, ini tapi nggak beda agama kan ya Kak? Jangan-jangan nanti beda agama gitu Nggak kan? salat karena beda agama ya. Betul banget. Iya, bisa jadi gitu kan. Ya ini terlalu positive thinking sih sebenarnya ya. Cuman kan ya kita menghindari pikiran negatif juga. Ya mungkin memang bukan dia nih yang diperuntukkan untuk kita gitu ya Sobat Salehah. Oke, dari Kak Siti Nurfadilah. 5 tahun memendam dan memupuk rasa Kak, tapi hanya butuh 1 hari Allah senyapkan rasa itu. Nggak ada masalah atau apapun, tapi rasa langsung hilang dan lenyap. Teka-teki sampai sekarang, mungkin ini adalah jawaban dari doa-doaku. Wah, Masya Allah ya. Ini kuasa Allah banget sih. 5 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya, teman-teman. Tapi dengan kuasanya Allah gitu ya. Dengan rasa kasih sayangnya Allah untuk sobat solehah semuanya ditunjukkan gitu ya. Bahkan langsung dihapuskan rasa yang semu tadi. Wah, keren banget nih. Dari Kak Ahmadul Umarah, lirik lagu Tulus, Relate. Jika dia Oke, ini aku nggak tahu nadanya sih, teman-teman silakan nyanyi sendiri ya. Oke, dari Kak Yura Yunita juga ada ya lagunya ternyata ya. Nah, terus ada juga dari Kak Syifa. Kalau aku malah dikasih mimpi ketemu dia lagi berdiri di depan masjid sambil tersenyum, padahal dia memang nonis. Oh, ini plot twist banget nih. Mungkin Lucu banget sih dia kakak. lagi, ya mungkin lagi kunjungan kali ya Kak, atau mungkin dapat hidayah gitu kan, siapa tahu ya. Ada yang mengundang dia, atau mungkin ada angin-angin malaikat datang ke masjid yuk gitu kan. Siapa tahu juga dengan dia berdiri di depan masjid dapat hidayah, kita nggak pernah tahu ya. Oke, dari Kak Puspita. Ada lagi nih Kak, aku kagum sama dia pas SMA, tapi udah lama aku lupakan. Tiba-tiba akhir ini wajah dia terbayang Kak. Waduh. Wah, Itu kok karena bisa kamu ya? lagi mikirin aja Kak Puspita. Wah, Kayak, iya tuh. Relapse mungkin ya Kak ya. betul. Oke, dari Kak Uswatun Hasanah. Raisen nih Kak, mungkin mau cerita nih Kak Uswatun? Kak Uswat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kangen banget dah ketemu sama Kak Dinda, ada Kak Umaroh, ada Kak Rifana, Masya Allah, ada Kak Fia juga. Sehat-sehat ya semua. Saya juga Kak Uswa. Hai Kak Uswa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih nggak pengen nanya, nggak pengen apa ya, karena kan kita di sini ceritanya lagi sharing-sharing ya. Nah, jadi sebenarnya tuh ya, kayak apa ya? Sebenarnya sih yang dibahas malam ini kayak relate banget gitu ya kan. Kegundahannya kita semua. Belum lagi kalau masalah yang bisa dibilang tuh masalah percintaan begitu. Pasti udah banget gitu. Nah, kalau dari aku gitu kan, eh, aku itu sering banget yang namanya membagi cinta itu eh benar 3 tahap gitu biasanya teman-teman. Pertama itu dia cinta monyet biasanya. Kayak dalam ini pikiranku sendiri ya. Pertama itu cinta monyet. Cinta monyet yang dimana dulu kita kalau pas zaman-zaman SMA, SMP kayak gitu kan. Kayak ih saya ketemu, saya suka sama kamu karena kamu itu ganteng, kamu baik, kamu lucu kayak gitu kan. Jadi kayak istilahnya itu saya cintanya kamu monyetnya seperti itu. Cinta cinta yang kedua itu dia cinta yang dimana kita itu dipatahkan gitu. Posisi kita dipatahkan di mana kita tuh kayak kita udah yakin bahwa dia adalah orang yang sudah pas sama kita, dia udah orang yang ya bisa dibilang itu orang yang menurut kita dia bakal jadi jodoh aku gitu, dan ternyata Allah berkata enggak gitu, dia bukan jodoh kamu, dia itu malah datang hanya membuat kamu itu sakit hati gitu. Dan itu relate banget sama apa yang aku rasain sebelumnya dan sebelum aku mengenal yang namanya sahabat solehah gitu. Di situ
di mana posisinya saya dibikin apa namanya dibuat sakit hati sedalam-dalamnya, segila-gilanya, dan itu banget nih teman-teman buat teman-teman semua, kalau memang kalian mau mengagumi seseorang itu tolong sisakan sedikit ruang kecewa buat kalian suatu saat nanti dia tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, kalian nggak akan terjatuh sejatuh-jatuhnya seperti itu teman-teman semua. Karena apa ya, kalau misalnya kita udah punya ekspektasi tinggi sama orang yang kita senengin gitu, insya Allah, dan kita menganggap bahwa dia, wah dia sempurna banget, dia ahli surga banget lah istilahnya begitu. Dia pandai ngaji, dia sholatnya rajin, dan udah kriteria kita banget. Tapi pasti ada di sisinya mereka itu yang di mana mereka itu akan membuat kita tuh kecewa gitu. Dan membuat kita tuh patah hati sepatah-patahnya. Dan yang itu yang membuat kita itu menjadi trauma untuk membukakan diri kita kepada seseorang. Biasanya seperti itu ya. Dan yang cinta yang terakhir itu cinta yang betul-betul murni, yang betul-betul memang cinta yang memang ditakdirkan oleh Allah. Dan momen fase itu yang mungkin saat ini sedang aku rasain gitu kan. Kayak aku berharap ya Allah kalau memang dia benar-benar orang yang memang engkau takdirkan, maksudnya kayak cinta ini adalah berkah gitu. Kayak ini adalah suatu keberkahan yang engkau berikan kepada saya begitu. Tapi jika memang dia datang sebagai, maksudnya jika memang dia ditakdirkan, dia datang untuk ditakdirkan untuk hamba, ditakdirkan untuk saya, dekatkanlah dan permudahkanlah dia. Gitu. Dan jika memang dia bukan yang engkau takdirkan untuk hamba, buat hamba untuk jauh dengan dia. Maksudnya kayak tunjukkan gitu hal apa, pokoknya kayak hal apa yang membuat saya itu akan pergi dari dia gitu, yang membuat saya itu oh iya memang dia memang bukan untuk, memang ditakdirkan untuk saya. Dalam setiap malam pasti selalu berdoa seperti itu, dan mungkin teman-teman juga bisa bisa ini gitu, maksudnya kayak eh ya mungkin kalau misalnya sebagai referensi teman-teman gitu kan, buat kayak yang lagi pengen, oh iya saya nih lagi jatuh cinta nih sama dia, coba deh minta sama Allah, ya Allah kalau memang dia mudahkan gitu. Tapi kalau memang tidak, ya udah buat saya tidak suka sama dia, jangan jangan jadikan perasaan saya ini perasaan yang sia-sia. Jangan jadikan rasa suka saya ini terlalu jatuh. Jadi, maksudnya jangan buat perasaan ini saya jatuh paling dalam gitu yang membuat saya kecewa dengan dia gitu. Saya mau berhubungan baik dengan dia walaupun dia bukan takdir saya. Seperti itu sih Kak. Cuma ya mungkin ya sedikit demi sedikit lah seperti itu. Mungkin itu sharing dari aku gitu. Mungkin ada sharing lagi dari teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Kak Dinda. Masya Makasih. Allah. Terima kasih Kak Uswa. Ya, benar banget ya sahabat solehah. Jadi emang saat kita mengagumi seseorang, kita harus juga siapin eh, ruang untuk ikhlas, ruang untuk kecewa. Makanya kenapa tadi aku sampaikan juga saat kita menyukai seseorang harus ada penerimaan saat doa kita tidak dikabulkan, harus tetap berprasangka baik sama Allah. Benar banget tadi dibilang Kak Uswa. Siapa tahu karena memang Allah sedang menyiapkan jodoh kita yang lain yang memang ini loh jodoh kamu gitu. Mungkin aja jodoh kita itu bukan orang yang mendoakan kita, tapi dia yang mendoakan kita gitu. Ada Kak Aprilia nih, Kak Rifana, boleh langsung aja Kak Oke, Masya Allah. April. Silakan Kak April, ayo. Nyalakan mikrofonnya dan bagi cerita dengan kita semua. Silakan. Halo, Assalamualaikum Kak. Eh, Mama aku baru aja Waalaikumsalam. pergi, jadi udah bisa cerita sekarang. Oke. Jadi kan seperti yang udah aku bilang tadi ya Kak, aku tuh lagi di fase pengen fokus sama diri sendiri. Terus ikut seminar, webinar kayak Jumanji kayak gini, itu bisa ngalihin
100% fokus aku, meskipun gak 100% sih Kak, 80% atau sampai 90%. Dan itu emang ngaruh banget ikutan seminar-seminar kayak gini. Terus aku juga lagi fokus ke nulis, menyalurkan hobi aku lewat menulis. Terus di saat aku udah bener-bener nyaman sendiri di posisi single, karena single kan pilihannya. Tapi ada yang bilang, ada yang suka sama aku Kak. Dan itu tuh nggak bilang langsung sama aku, bilangnya sama rekan kerja aku. Pokoknya ada yang suka. Terus, tapi dari cerita mereka, orang ini tuh kurang baik dari segi akhlaknya. Kayak gitu. Terus, sebenarnya aku bingung sih Kak, mau ngerespon gimana ke dia. Soalnya kan dia juga, apa ya, sebenarnya aku nggak masalah sih sama sikap dia atau apapun dia. Tapi untuk sekarang aku pengen fokus dulu sama diriku sendiri, memperbaiki diriku sendiri, karena nyatanya memperbaiki diri aja nggak semudah itu gitu. Apalagi memperbaiki pribadi orang lain sangat susah gitu. Dari Kak Dinda sendiri atau dari teman-teman semuanya ada tips nggak supaya aku bisa merespon baik kepada beliau kayak gitu. Terima kasih. Masya Allah, Kak April. Keren banget sih untuk prinsipnya fokus dulu sama diri sendiri. Tapi coba eh, izinkan aku juga untuk menyapa kakak-kakak yang lain. Mungkin barangkali ada yang mau ikut merespon. Di sini ada Kak Via, ada Kak Rohma, Kak Manda. Mungkin ada yang mau bantu respon terlebih dahulu atas apa yang sedang menjadi kegundahan hati Kak Aprilia nih. Boleh? Atau Kak Iva? Oke, mungkin aku sedikit merespon kasih ya pandangan aku ya. Cuman balik lagi nanti keputusannya ke Aprilia gitu ya. Jujur ini menarik banget ya, karena aku pun juga sempat mengalami hal yang sama gitu ya. Di saat kayak lagi fokus-fokusnya sama diri sendiri gitu. Tapi ada nih seseorang yang mungkin bisa dibilang kadang kayak kita mikir, apa jangan-jangan dia ya orangnya kayak gitu. Apakah mungkin ini jawaban ya dari doa-doa aku gitu. Nah, tapi kalau untuk kasusnya Kak April tadi, yang pertama kan Kak Aprilia belum, aku mau nanya dulu sih sama Kak Aprilia. Kak Aprilia kan tadi taunya dari temen gitu ya. Nah, apakah Kak Aprilia sudah pernah berkomunikasi sebelumnya sama beliau? Udah pernah Aku ngobrol gitu? Nah, aku kan pernah, maksudnya aku kan kerja di tempat wisata ya, Kak. Mungkin pernah ngobrol sama beliau, tapi aku nggak ngeh, bahkan aku nggak tahu gitu orangnya yang mana, kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak cuman pas diceritain, orangnya yang ini loh, oh itu, aku baru ngeh gitu. Aku juga nggak tahu sih kalau dia suka sama aku, kayak gitu, Kak. Oke, ya ini sih bisa dibilang sebenarnya kalau mau difikirkan untuk serius bisa, tapi kalaupun cuman dianggap angin lewat katakanlah itu juga bisa gitu. Nah, aku kasih pandangan dua-duanya ya. Kalau misalkan kita menganggap dia serius, ya mungkin kakak bisa nih eh, beneran gitu ya kayak minta dihubungkan sama beliau gitu. Terus ditanyain beliaunya gitu. Wah, aku dengar-dengar nih dari atau mungkin kalau bisa sih dia sih yang ngomong langsung ya ke Kak April gitu ya. Kalau misalkan dia ngomong sama Kak April, aku udah lama nih mungkin memperhatikan kamu, aku menyukai kamu dari segi ini kayak gitu. Ya intinya Kak April tahulah perasaannya dia ke Kak April gitu ya. Nah, bisa nih ditanggepin gitu ya. Dengan yang pertama tentu direspon dulu yang positif gitu. Terima kasih ya kamu udah berani menyatakan itu semua, udah berani menyampaikan ke aku gitu. Tapi aku pengen tahu dong, kira-kira ke depannya nih kalau dari kamu sendiri rencananya mau gimana gitu. Jadi kita lihat dulu nih, dia itu cuma sekedar suka karena penasaran atau memang bener-bener ngajak April untuk arah yang lebih serius kayak gitu. Nah, kalau dia udah ngasih jawaban, ya apapun jawabannya, respon aja positif gitu ya. Even itu kayaknya gak sesuai gitu ya. Gak apa hargai dulu apa ya argumentasi dari dia gitu. Oh, terima kasih ya gitu. Kalau emang itu sesuai dengan Kak April, ya udah
ditanya lagi gitu ya komitmennya gitu. Terus kalau misalkan kurang sesuai ya bisa aja langsung disampaikan nggak apa-apa gitu. Terima kasih buat perasaannya kamu. Terus udah aku menghargai banget keberanian dan niat baiknya kamu gitu. Tapi buat sekarang aku lagi fokus nih perbaiki diri gitu dan mendekatkan diri ke Allah gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kita sama-sama dulu lah fokus sama diri sendiri dulu kayak gitu. Nah kalau emang kamu bener-bener pengen serius ya bolehlah nanti kamu datang nih ke rumah gitu ya. Jadi langsung ibaratnya apa bisa bertemu lah sama orang tua gitu kan. Dan sebenarnya kita juga nggak bisa langsung memutuskan dia ini baik atau enggak hanya dari kata orang gitu. Sebenarnya itu bisa jadi pertimbangan juga. Mana tahu memang benar nih jangan dikatain sama teman-temannya kakak kalau akhlaknya memang kurang baik gitu kan. Tapi balik lagi kita kan nggak bisa menjudge hanya dari kata orang. Kita harus ngeliat sendiri gitu. Nah, ada cara-caranya juga buat ngeliat itu. Mungkin kakak bisa pasang intel kah atau minta orang yang mungkin kakak kenal, kakak percayai omongannya itu akan jujur gitu ya untuk ngeliat dia kayak gitu. Nah kalau emang kakak anggapnya oh itu sebagai angin lewat, ya ya udah mungkin itu kayak cuman godaan aja nih gitu ya. Dalam artian Allah tuh pengen ngetes nih ke Aprilia mana nih katanya kamu pengen fokus memperbaiki diri dulu nih katanya kamu pengen fokus sama Allah dulu nih nah seberapa serius gitu makanya dikirimkanlah orang-orang yang mungkin menggoyahkan ya sedikit apa ya prinsip kita gitu nah kalau memang kitanya yakin kitanya benar-benar kuat menghadapi itu tadi gitu ya mungkin memang itu ujian gitu dan itu pahala yang besar kalau Kak Aprilia bisa melewati itu semua kayak gitu jadi kalau menurut aku sendiri sih selama bukan dia yang ngomong langsung gitu ya aku nggak terlalu nganggap itu terlalu dalam gitu bukan berarti aku kayak menyampaikan juga cuman laki-laki itu omongannya cuma bisa di screenshot Kak gitu ya jadi bisa dibilang kita harus mempercayai seseorang itu dari tindakannya gitu. Jadi action itu speak louder than words. Dalam artian kita mempercayai laki-laki itu tuh dari eh, apa ya apa tindakannya dia gitu, bukan dari janji-janji manisnya kayak gitu. Jadi kalau emang dia serius ya ditantangin aja mana bukti keseriusan kamu gitu. Apa yang membuat aku bisa yakin kalau kamu itu memang serius sama aku kayak gitu karena jujur banyak juga nih ya nggak banyak juga sih sebenarnya kayak beberapa juga ada yang apa ya deket sama aku pun juga kayak gitu ngomong-ngomongnya gimana cuman aku kayak bukan yang anggap itu serius banget gitu malah kayak ya udah buat bercandaan aja gitu kalau emang lagi gabut aku tanggepin tapi kalau lagi nggak ini ya udah gitu cuman ya balik lagi bisa jadi itu memang tanda sayangnya Allah ke Kak April gitu buat bener-bener menguatkan Kak April biar Kak April tuh bener-bener serius banget serius bener-bener memperbaiki diri itu karena Allah kayak gitu semoga sih bisa diterima ya Kak April kalau mau ada feedback juga boleh banget atau mungkin dari kakak-kakak yang lain nih punya pandangan yang lain boleh banget. Eh, Baik Kak, terima kasih. Mungkin aku lebih ke takut ya Kak. Dia tuh kayak udah dewasa sih, umurnya udah 27. Jadi aku takut sendiri kalau dia tuh beneran datang ke rumah karena emang umurnya udah cocok buat nikah kayak gitu. Oke ya ini emang rumahnya deketan ya. Eh, enggak juga sih Kak, cuman aku minta tips buat bisa nolak secara halus gitu Kak. Ya nggak usah ditanggepin kalau aku Iya, sih gitu ya betul banget. karena semakin kita respon dia berpikir kita memberikan harapan kayak gitu. Memang sih kayak gimana ya? Kita kalau berpikir menolak secara halus, sehalus-halusnya menolak, kata menolak aja tuh sebenarnya nggak semua orang bisa menerima dengan lapang dada gitu. Jadi ya mending daripada kita terlihat kayak memberikan harapan ya udah sekalian atau ya udah bilang aja aku apa ya mengapresiasi lah apa yang jadi niat baik kamu kayak gitu. Cuman untuk sekarang aku merasa bla 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 gitu dan aku berharap apa kamu sampaikan gitu Kak. Jadi sampaikan dengan bahasa yang baik gitu. Jangan yang mencela atau mungkin menyakiti hatinya dia kayak gitu. Gitu sih. Mungkin dari kakak-kakak yang lain mungkin ada tips and trick gitu ya. Kalau itu dari aku. Silakan Terima kakak. kasih Kak Bukana. Iya, Ya. benar banget apa yang udah disampaikan Kak Iva. Jadi balik lagi ke April.
kalau misalkan memang kakak lagi mau fokus sama diri sendiri dan selama itu bukan disampaikan secara langsung, ya udah anggap aja angin lalu. Kecuali memang beliau benar-benar langsung ke rumah, itu lain lagi ceritanya gitu ya. Apalagi kalau misalkan emang Kak April juga udah ada kesiapan untuk menikah, ya udah gas aja gitu, coba untuk ta'aruf kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang eh, masih pengen fokus sama diri sendiri, ya udah nggak usah ditanggepin karena kan memang konteksnya di sini kakak taunya dari orang ya, bukan dia yang ngomong langsung. Dan ini kakak juga nggak ada yang komunikasi yang gimana-gimana kan. Jadi ya udah anggap aja angin lalu, tetap fokus sama diri sendiri. Ya benar kata Kak Iva, mungkin ini lagi ujiannya buat kakak untuk melihat seberapa teguh kakak untuk terus di jalan Allah. Seperti itu. Ada lagi kakak yang mau nambahin atau yang mau curhat lagi? Boleh banget. Baik, terima kasih ya Kak Dinda atas jawabannya, Kak Rifana Iya, juga. Terima sama-sama. kasih, Kak. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ya Kak Dinda nanti habis ini. Mungkin teman-teman lagi mikir nih mau cerita apa, bingung gitu ya. Kita Hmm. kasih jeda teman-teman juga untuk nanti mempersiapkan diri. Habis sesi materi selesai, mungkin nanti kita lanjut lagi untuk curhat-curhatnya. Silahkan Kak Dinda, kita lanjutkan dulu ya materinya. Oke, boleh di next Kak Ipa. Nah, ini ada salah dua doa yang dapat diamalkan oleh sahabat soleha semua. Karena mungkin banyak banget ya di sosial media tuh doa-doa atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan jodoh kita. Nah, ini aku ada dua yang bisa kita dawami. Itu ada dari Quran Surat Al-Qasas ayat 24 yang artinya maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku. Lalu ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang Engkau adalah sebaik-baik waris. Jadi terus berdoa aja, kita nggak mungkin hidup sendirian. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat kita sudah disiapkan jodohnya. Seperti itu, sahabat soleha. Jadi jangan pernah berhenti untuk berhusnuzon kepada Allah, terus berprasangka baik, terus memperbaiki diri, terus eh, memperluas lagi circle-nya, perbaiki ibadahnya, seperti yang tadi udah aku sampaikan, berdoa yang baik-baik, dan juga jangan lupa satu, berbakti sama orang tua, minta doa ibu, apalagi kalau misalnya kita perempuan ya, misalkan udah melewati quarter life crisis nih, udah di umur-umur yang menegangkan tapi masih belum dapet jodoh gimana ini, aduh gitu kan. Jangan lupa perbaiki diri dan juga perbaiki hubungan sama orang tua. Jangan suka cari-cari musuh juga kalau misalnya memang kita sudah bertemu dengan orang yang tepat, minta ridhonya, sholat istikharah. Tadi ada yang sempat notice sholat istikharah, itu bisa banget sholat istikharah untuk menentukan, bukan menentukan sih, meminta kebaikan sama Allah atas apa yang sedang kita lakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Udah selesai ya kayaknya Kak Iva. Nah, ini kita punya doa, tapi Allah punya takdir. Jangan pernah berhenti melangitkan doa dan membumikan rasa. Aduh, quotes-nya. Jadi, jangan berhenti berdoa, terus memperbaiki diri, berdoa yang baik untuk jodoh kita dimanapun dia berada, minta kebaikannya, doain juga biar
dia adalah orang yang soleh yang mampu mendekatkan kita lebih dekat lagi dengan Allah. Yang saat dengan dia, orang tua kita juga merasa tenang menitipkan anak perempuannya gitu. Yang saat dengan dia, kita nih hari ini bahagia, besok pas eh, menikah ataupun berumah tangga untuk ke jenjang yang lebih serius, itu lebih bahagia lagi mencari ridho Allah karena saat kita nanti sudah lebih serius lagi, surga kita kan udah berpindah ya ke suami kita. Jadi minta kebaikan dunia akhirat, minta kebaikan dunia akhirat untuk jodoh kita, terus minta kebaikan juga untuk diri kita karena kita perempuan adalah madrasah untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita berdoa mau pasangan yang A, B, C, D, E, tapi kita lupa mendoakan diri sendiri, lupa mendoakan diri sendiri untuk anak-anak kita gitu. Jadi jangan lupa untuk berdoa untuk diri sendiri juga, untuk pasangan kita, dan untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Kayak gitu sih Kak Iva. Oke, Masya Allah banget ya penyampaian materi dari Kak Adina malam hari ini, Sobat Soleh semua. Nah, boleh dong Sobat Soleh semua ketikkan satu kata yang menggambarkan sesi sharing di malam hari ini. Satu kata buat Kak Adinda. Ayo teman-teman semuanya kasih kata positif buat Kak Adinda yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di malam hari ini, Sobat Soleh semua. Oke, menyala, keren, candu. Wah, kayaknya next mungkin bikin lagi nih Kak Adinda. Nanti lanjut part ke 10 ya Kak, sampai part 10 ya. Pasti Oke, nggak Masya habis-habis Allah ya. keren banget, hebat, meaningful. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Masya untuk responnya Allah. Sobat Makasih Soleha ya semua. semuanya. Oke, wah ramai banget nih. Terkesima, Masya Allah bagus banget. Masya Allah ingin seperti Dinda Asik. Tapi bukan Masya Dinda yang di lagu ya, Dinda yang jangan marah-marah. Oke, ada ini ya, good atau job. mau ini Keren, keren. jadi kayak Dinda House. Oh iya, Masya Allah. Boleh sih. Masya Dapat Allah. rebayang kan lumayan ya, Kak. Iya, lumayan banget. Oke, Oh iya, inspiratif. Judulnya sama-sama. Oh relate iya, banget. boleh banget nanti sahabat soleha trackernya digunakan itu untuk apa namanya how to do list juga sih. Kan kita lagi memperbaiki diri ya, jadi jangan sampai eh itu sih emang banyak banget. Jadi pakai yang inti-intinya dulu aja di sholat 5 waktunya, di tahajudnya, sama zikir, sholawat, istighfar itu kan masih bisa kita lakukan di sela-sela kesibukan kita ya. Nah, kalau untuk sholat-sholat yang lain sekiranya masih dalam keadaan hektik banget nih Kak, eh, masih agak sulit, nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktunya dulu aja kita coba pelan-pelan kita perbaiki, kita coba untuk tepat waktu tanpa entar sok gitu ya. Jadi yang inti-intinya dulu, yang wajib-wajibnya dulu aja gitu. Yang penting kalau misalnya kita udah candu sholat, biasanya tuh yang sholat lainnya, yang sholat sunnah dan juga kayak puasa dan eh, ibadah-ibadah sunnah lainnya itu biasanya mengikuti. Kayak gitu sih Kak Iva. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair ya, Kak Adinda. Ayo dong teman-teman, jangan lupa disalin ya link tracker yang udah dibagikan di link di chat Zoom ya. Insya Allah jadi pahala jariah juga nih buat Kak Adinda ke depannya ya teman-teman. Amin, Amin. terima kasih. Oke, Ayo nah curhat. Oh, ada Kak Amelia. Silakan Kak Amelia. Mau curhat apa nih? Curhat apa nih? Azik, passwordnya Oh, curhat. Luak curhat Let's dong Go. Kak Dinda. Iya, kami Assalamualaikum. Kami Waalaikumsalam. Masya Allah. gimana Kak? Ini nih sebenarnya bukan, karena sebenarnya aku mau balasin yang ada yang curhat tuh di pojok yang gimana ya, cewek kayaknya tuh. Ya, aku bacain dulu ya. Jadi aku sharing karena lagi nggak bisa balas cepat. Jadi mungkin ada di sini yang relate. Ya kan? Mungkin. Suaraku udah jelas kan?
Mungkin bisa agak dideketin lagi Kak mikrofonnya. Kayak Kak, apa ya? suaranya Sedek. nggak kedengeran ya? Aku pakai speaker aja. Nah, sekarang udah aman. Oke, gini nih, ada pertanyaan yang belum dijawab kayaknya nih ya. Iya, aku udah hampir 24 tahun, tapi sampai sekarang belum pernah ada yang benar-benar mendekati aku secara serius. Kadang aku bertanya-tanya, apakah memang tidak ada yang suka sama aku? Atau aku yang terlalu biasa-biasa saja sampai nggak terlihat? Aku nggak iri sama orang lain. Cuma juga ingin tahu gimana rasanya dicintai, dihargai, dan dianggap spesial. Aku sadar sih ini bukan soal buru-buru cari pasangan, tapi lebih ke rasa penasaran dalam hati. Apa aku cukup layak untuk disukai? Kadang aku berpikir mungkin ini soal waktu, tapi ada juga saat-saat aku takut. Takut kalau ternyata emang nggak ada yang benar-benar lihat aku dengan cara yang aku harapkan. Ya, bismillah ya, kakak di Bengkulu peluk jauh. Kakak di Bengkulu kalau ikut malam ini curhat cuman nggak berani ngomong. Atau ada yang relate gitu ya. Jadi mengenai aku bertanya-tanya apakah memang tidak ada yang suka sama aku atau yang terlalu biasa-biasa saja sampai nggak terlihat. Aduh, kesiannya peluk-peluk. Peluk jauh kakaknya. Kakak itu apa ya? Luar biasa gitu. Kakak tuh champion dari 40 juta sampai 1,2 miliar sperma gitu. Champion sampai jadi kakak gitu. Kakak champion sejak lahir. Jadi kakak tuh spesial gitu. Sampai jadi pribadi sekarang. Terus kakak termasuk makhluk Allah itu sudah spesial. Jadi Muslim tuh spesial. Itu Kak. Terus persoalan jodoh tuh kayak Ustadz siapa ya kemarin ngajarin jodoh tuh takdir yang bisa diupayakan. Jadi tergantung kebiasaan kakak sehari-hari. Nanti dapat jodoh yang kayak mana gitu. Lanjut solusi mengenai kakak masih bingung apakah layak dicintai atau gimana. Mungkin kakak buat gratitude journaling gitu. Kalau semisal hal sederhana yang masih berat kakak lakukan sebagai rangka merawat diri yang Allah beri, misalnya kayak jalan pagi, kena matahari, atau sebelum tidur sikat gigi, itu tuh simpel tapi itu bahwa itu bukti kamu sayang diri yang Allah beri gitu. Karena terus mengenai yang cahaya pagi itu, vitamin D itu bisa bikin mood down kalau kekurangan. Jadi kalau orang yang ada musim dingin ya, mereka punya cahaya lampu di kamar supaya mereka nggak blues atau nggak apa ya, nggak down moodnya gitu. Jadi kakak mungkin kalau kakak seringnya kerja bolak-balik dari rumah ke kantor jarang kena matahari, mungkin bisa dimulai mungkin 15 menit per hari sebelum berangkat kantor kena matahari pagi dulu. Nah, gitu. Itu ya Kak. Terus mengenai apa jurnal jurnal sekarang tuh jurnal yang gratis itu tuh Masya Allah tersedia banyak sekali di toko oren tuh. Dari harga 9.000 sampai ratusan ribu tergantung kemampuan kakak gitu. Jadi untuk awal mungkin saran saya dua aja gitu teknisnya. Biar nggak mumet-mumet banget jadi realisasinya jadi makin berat. Gitu aja ya. Kemudian mari kita doakan kakak yang di Bengkulu ini ah, apa ya kemudahan menyayangi diri, mendekatkan diri kepada Allah karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Minta sama Allah kasih saya disibak dari pandangan kakak. Bagaimana kasih sayang Allah tuh kasih ke kakak. Gitu ya kak. Makasih. Wallahu alam. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya untuk Kak Amelia. Keren banget sih. Dan menurutku juga, aku pernah sih nemuin orang kayak gitu juga. Bahkan orang terdekat sih ya. Dan sekarang ya sedikit ada gambaran lah dari jawaban Kak Amelia tadi. Terima kasih ya Kak Amelia. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaatnya ya tadi yang di-sharingkan sama Kak Amelia. Iya loh kak. Maksudnya Oke. aku pernah nemuin temen aku yang nggak suka bercermin perempuan. Saking dia punya PR untuk mencintai diri. Kayak gitu kak. Jadi ya saran saya juga sama. Dan kemudian sih profesional karena dia sudah sering serangan panik gitu. Jadi kalau kakak sudah sampai mood down dan ada sesak nafas, kakak-kakak di sini, ya jangan lupa cari profesional, oke? Oke Kak Rifa?
Oke, terima kasih untuk Kak Amelia. Masya Allah, jazakillah khair untuk saran-sarannya. Pastinya bermanfaat banget ya untuk Sobat Soleha yang ada di sini semuanya. Oke, nah siapa nih yang mau bercerita lagi nih Sobat Soleha semua? Mungkin kita tunjuk acak aja. Ini kebanyakan di kolom chat nih Kak Dinda. Cuman sepertinya aku Boleh. ingin mengundang mereka untuk open mic. Mungkin Kak Dinda mau pilih siapa yang akan ditunjuk untuk sharing. Ini banyak banget nih. Dan menurutku sih menarik-menarik ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Dari Kalau Kak ada yang Iva aja deh. Boleh. Kak Iva, aku Yang atau peserta nih? Enggak, maksudnya Kak Iva yang pilih gitu. Oh, aku. Oke. Gak apa-apa. Heeh. Oke, random aja ya. Tapi tadi aku sempet pengen, bentar kok tenggelam ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga pengen curhat-curhat, boleh ya Sobat Soleha. Raise hand aja, nggak usah malu-malu ya. Di sini akhwat semua kok. Jadi, nggak usah sungkan. Agung. Yap, Oke. betul. Dan untuk menambahkan apa yang tadi udah disampaikan Kak Amelia, buat kakak yang di Bengkulu, peluk jauh, jangan takut jodoh. Kakak nggak punya jodoh karena kita pasti punya jodoh. Seperti yang udah aku sampaikan tadi di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Karena Allah sudah eh, memberi kita memberi kita pasangan di dunia dan di akhirat. Jadi jangan pernah takut gitu. Kalau misalnya ngomongin ketakutan pun, kalau boleh cerita ke Iva dan sahabat-sahabat soleha, aku juga aku juga punya trauma, aku juga punya takut. Bukan takut nggak ada yang suka sama aku, tapi aku takut nggak percaya lagi sama cinta gitu. Sama kayak kakaknya mungkin, tapi bedanya kalau kakaknya belum menemukan seseorang yang didambakan, tapi aku pernah menemukan orang yang aku dambakan, tapi itu gagal. Dan itu rasanya juga kayak hancur banget sih. Sempet ada di fase kayak aku hancur sehancur-hancurnya. Apalagi untuk hubungan yang memang kita sudah melibatkan keluarga itu berat banget kan ya pasti. Jadi apa ya, santai aja. Nggak mungkin kita nggak punya jodoh. Apalagi aku yakin kita semua punya pikiran dan juga punya relasi. Jadi nggak mungkin kita stuck di situ aja. Orang yang di rumah aja pun kadang ada jodohnya gitu. Jadi jangan berpikiran aku udah umur segini belum ada yang suka sama aku, jodoh aku di mana ya? Aku umur segini gagal nikah, mana dong? Jadi jangan jangan mikir kita nggak punya jodoh ya Kak, gitu. Jangan sedih karena kita pasti punya jodoh. Tetap semangat, tetap berhusnuzon sama Allah. Barangkali jodoh kita tuh keluarganya Bakri kan gak ada yang tahu ya gitu. Atau keluarganya siapa Pak Jokowi, siapa Pak SBY udah nggak ada tapi ya gitu. Jadi semangat, jangan berputus asa, terus berhusnuzon sama Allah. Kayak gitu. Siapa Kak Iva? Jadi yang mau kita undang on mic. Oke, saya sudah menemukan nih Kak. Ada Kak Rosita. Halo Kak Rosita. Silakan tunjukkan pesonamu Kak Rosita. Bisa open kamera mungkin atau open mic. Ada nggak nih Kak Rosita? Kalau nggak ada nanti aku lempar ke yang lain ya. Karena ini menurutku menarik sih pertanyaannya ya. Dan banyak yang terjebak dengan framing seseorang. Ya, seperti itulah. Oke, wah belum ada. Gimana Kak Rosita? Apakah ada kendala atau memang belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Karena belum bisa Kak Rosita, mungkin aku lanjut ke siapa ya? Ada nih, Kak Fitri, panjang banget nih ngetiknya. Jadi biar kita nggak capek membaca, nah silakan ya. Kak Fitri Zahra mungkin boleh nih disampaikan di sini.
Halo Kak Fitri. Ketemu di kampus. Halo Kak Rifana dan Kak Adinda dan teman-teman semuanya. Sebelumnya suara Fitri masih nggak? Kan dari tadi ngelag banget ini makanya Fitri izin off cam ya. Oke, masuk Kak, silakan. Jadi gimana nih Kak Rifana nih? Cerita yang tadi di Iya, kolom komentar atau bagaimana nih? boleh yang tadi di Oke, komentar. kita Atau mulai ya. mungkin ada Jadi, something yang kamu pengen ceritain juga nggak apa-apa Kak. oh, oke oke. Jadi izin kan tadi kan cerita ya pengalaman. Jadi selama masuk kampus ada sosok laki-laki yang deket gitu, bukan deket sih. Kadang suka minta bantuan sama beliau gitu kan. Nggak ada rasa cinta awalnya gitu kan selama 1 semester 2 semester gitu kita selalu dekat itu dalam arti ya kalau aku minta bantuan beliau selalu oke bisa gitu kan dan bahkan kadang suka dicie-ciein juga sama teman-teman tapi ya udah tapi aku nggak masuk ke hati gitu biasa aja sampai akhirnya di semester ketiga itu kayak ih aku suka ya gitu tapi ada rasa cinta itu bukan suka karena sosoknya tapi karena mungkin sifatnya yang baik gitu kan terus habis itu juga dia juga kan penghafal Quran juga kan dia apa namanya bagus lah gitu kan kalau ngaji gitu terus sampai akhirnya entah kenapa dipikirin terus kan kok orang itu lagi gitu kan kalau di jalan ketemu gitu kan kayak rasa cinta itu tumbuh sampai akhirnya aku minta sama Allah ya Allah jika emang dia jodoh yang terbaik deketin tapi kalau misalnya dia bukan jodohnya ya udah jauhkan gitu kan buat aku tidak suka dengan dia ibaratnya tolong apa ya jangan ada rasa cinta di dalam hati gitu kan sampai akhirnya setelah doa itu aku selalu ucapin gitu kan karena selalu terbayang terus kan nah terus akhirnya Allah nunjukin gitu kan pertama yang dia jalan sama perempuan yang dia tuh pegangan tangan gitu kan sama teman-temannya gitu kan sampai akhirnya dia pergi ke gunung gitu kan terus akhirnya dia pegangan tangan itu langsung walaupun aku nggak ngeliat storynya dia tapi aku ngeliat dari story temen itu kayak oh my god oke berarti itu bukan jodoh yang terbaik sampai akhirnya ketika aku minta aku pengen ke gunung dong gitu aku pengen ke Curug bareng teman-teman gitu kan walaupun kita bukan berdua tapi aku ngajak teman-teman yang lain tapi nggak selalu diturutin gitu terus tiba-tiba aku menemukan kayak gitu oh oke, berarti Allah ngasih tunjuk pertama. Terus kedua ada sifat-sifat yang Allah tunjukin yang membuat aku nggak suka gitu kan. Yang kedua kayak aku minta tolong lagi, oh sekarang dia nggak bantuin gitu dan lain sebagainya. Oke gitu. Nah, sampai akhirnya aku teringat oleh guruku Bapak Ari Ginanjar Agustian. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak Pak Ari Ginanjar? Nah, beliau itu selalu menyampaikan kepada mahasiswa gitu kan, cinta itu ada dua. Yang pertama cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jangan pernah kamu taruh cinta yang lain di dalam hati kamu gitu kan. Itu juga terhadap ke orang tua atau pasangan kita nanti gitu. Jangan jangan sampai cinta itu jangan sampai cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Mulai dari situ akhirnya kayak rasa hati itu kayak oke, Bapak Ari selalu nyampaikan itu oke mulai dari situ aku langsung oke. Sampai sekarang pun aku ketika ada laki-laki oke aku nggak menaruh ke hati sih kayak udah ya udahlah kalau emang jodoh yang terbaik juga dia akan datang gitu kan ngapain sih apa namanya ngapain sih mikirin jodoh sekarang lagi pula tuh waktunya juga masih belum tentu kapan gitu kan karena kan jodoh itu udah ditentukan ya kayak Kak Adinda bener nggak Kak? Nah, makanya dari situ tuh oke udah mulai sekarang kayak entah kenapa sekarang langsung oke kalau ada laki-laki oke nggak ada naruh harapan gitu jadi karena aku teringat dengan pesan dari guru itu sih Kak Rifana dan Kak Adi dan teman-teman semuanya. Oke, Masya Allah, sharing yang sangat insightful banget nih ya buat teman-teman semuanya. Keren banget nih, semoga teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya. Nah, mungkin boleh ya Kak Adina satu lagi, ini ada sobat solehat Boleh. kita, ada Kak Ukti Filah, silakan. Dari tadi antusias banget nih, pengen cerita gitu ya. Silakan, Kak Ukti bisa open mikrofon dan open kamera jika berkenan. Ya, apakah masih ada Kak Ukti Filah ya namanya? Oh, Kak Rosita. Hadir kembali, Masya Allah. Sebentar ya. Menarik nih dari Kak Sita. Aku sebenarnya pengen ini. Oh, Masih udah open. kedengaran nggak, Kak? Oke, silakan Kak Ukti lah. Oke, maaf ya, Kak, nggak open cam soalnya
di sini apa cahayanya nggak bagus Kak, kurang-kurang. Oke. Sebelumnya saya mau cerita bukan kayak semacam mungkin minta pencerahan ya. Sebelumnya saya itu tipe orang yang mungkin apa ya yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu tertarik bukan tertarik sih nggak terlalu mikirin soal kayak cinta-cintaan begitu kan. Dan sebelumnya 1 tahun lalu eh, saya memutuskan untuk alhamdulillah saya memutuskan untuk hijrah dan di situ saya udah mulai fokus untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah kan. Saya udah niat pokoknya fokus ngejar cintanya Allah. Tapi ada satu momen tiba-tiba kayak di tengah hijrah itu Allah kirim Allah pertemukan dengan seseorang yang mungkin kalau dihitung sampai sekarang ya mungkin sudah 1 tahun lebih. Saya mungkin kagum ya ceritanya sama dia. Awalnya apa ya saya denial begitu Kak. Ya saya kayak ih apa sih kayak bukan maksudnya ini bukan diri saya gitu loh kok bisa sih kayak suka sama dia gitu. Saya denial makanya saya berdoa dulu, upload dulu sama Allah bilang ih ya Allah kalau misalkan ini ujian hapusin aja deh nggak bukan maksudnya nggak suka gitu kan. Kalau misalkan ini ujian hapusin aja deh. 1 minggu saya berdoa kayak gitu. Anehnya barisan itu bukannya hilang malah semakin tumbuh Kak. Bahkan dulu pas awal ketemu sama beliau ini, saya dulu itu membangun kesan yang sombong ke dia begitu. Maksudnya saya bangun tembok yang tinggi supaya punya nggak boleh tembus begitu sedikit pun pertahanannya ke saya. Nah, tapi akhirnya saya sadar kalau oh mungkin ini datangnya dari Allah gitu. Makanya saya mulai doakan. Saya berdoa kayak minta yang terbaik gitu kan. Ya Allah kalau memang dia terbaik, saya dekatkan. Kalau bukan ya sudah hapuskan, cukupkan atas rasa ini. Tapi tetap dengan koridor, maksudnya yang tidak melanggar batas syariat begitu. Saya tetap menjaga jarak, menjaga batasan, bahkan sama sekali nggak berkomunikasi sama dia. Bahkan pernah pura-pura sampai nggak kenal dia. Tapi eh, entah kenapa semakin hari selalu aja ada momen atau kejadian-kejadian kecil yang mendekatkan saya ke dia. Dan eh, saya sering apa ya sadar kalau kadang tuh misalkan orang tua itu tahu perasaan saya ke dia dan orang tua setuju, anehnya orang tua setuju. Mungkin karena apa ya dia termasuk kerabat dekat, makanya sudah tahu latar belakang keluarganya. Kayak setiap kali saya menjauh itu Allah itu selalu ngasih kejadian-kejadian kecil atau tanda-tanda yang mendekatkan saya sama dia. Dan bahkan nggak pernah saya sangka sebelumnya. Nah, makanya kemarin saya niatkan kayak apa ya, apa, kalau misalkan ketemu lagi sama dia, saya mau lebih terbuka gitu. Kayak lebih mencoba untuk ramah. Kayak saya mau hilangkan tembok yang saya bangun yang saya bangun tinggi banget gitu. Tapi pada Rula kemarin saya ketemu tapi nggak saling sapa dan tiba-tiba adiknya kasih kabar meski agak ragu ya katanya dia udah niatan nikah katanya sudah punya calon. Meskipun adiknya ragu saya langsung kayak ah masa sih maksudnya di saat hati saya sudah siap begitu menerima kayak terbuka terbuka ke dia langsung apa ya adiknya tiba-tiba ngasih kabar begitu padahal sebelumnya ketika saya menjaga jarak menjaga batasan pokoknya dulu saya fokus berdoa aja ya Allah tuh selalu aja momen-momen yang bikin memperlihatkan sisi baiknya dan mendekatkan saya ke dia bahkan dari keluarganya aja yang kayak kasih kode gitu bahwa nerima saya tapi ya pas saya udah mulai siap hati saya sudah mulai siap untuk menghadap sama dia tiba-tiba ada yang bikin hati potek gitu kayak ginjal kesentil gitu loh Kak. Makanya ya mungkin minta sedikit apa ya pencerahan gitu karena kan apa ya anehnya pas adiknya kasih kabar kayak gitu eh, bukannya saya nggak mau nyerah tapi langsung pada detik itu juga hati saya itu langsung teguh bilang kayak ih nggak apa-apa selama dia belum halal gitu saya masih bisa berdoa saya masih diberi ruang untuk berdoa saya masih apa masih mau berjuang begitu makanya
Ya, saya mau cuman apa ya, kayak semisal minta pencerahan dan semacamnya. Kak, mungkin ada yang pernah ngalamin, yang lebih paham begitu. Enggak sih, Kak. Oke, Masya Allah. Keren ya dari pengalamannya Kak Uktivilah ya tadi. Nah, mungkin Iya. dari Kak Dinda nih, mau kasih tanggapan dulu nih. Silakan Kak Dinda. Nah, balik lagi Kak Uktivila, terima kasih atas ceritanya. Mungkin ini kan kakak juga lagi ceritanya hijrah, bukan ceritanya sih, tapi lagi hijrah. Nah, mungkin aja ini adalah salah satu bentuk godaan yang dimana itu eh, ujian juga untuk menggoyahkan iman kakak. Kan tadi kakak sempet yang bilang, ya udah akan aku runtuhkan pertahananku gitu demi dia. Nah, mungkin di saat kakak sudah meruntuhkan pertahanan kakak, Allah melihat nih kak, apa yang tidak kita lihat. Ternyata orang yang nggak disangka-sangka sesuka itu sama kakak, tahu-tahu malah punya calon sama yang lain. Mungkin bisa jadi kak, coba berbaik sangka sama Allah, sama diinget-inget lagi doanya tuh apa sama Allah. Barangkali kakak minta tuh, ya Allah, aku ingin pria yang jodohku adalah pria yang cukup dengan satu wanita. Nah, mungkin dia yang punya cabang, Kak. Buktinya sama kakak ngedeketin terus tahu-tahu deket sama yang lain juga. Jadi kalau misalnya kita udah punya batasan tersendiri, udah punya kontrol tersendiri, terus kita ngoyo atau kita ya udahlah, aku runtuhin pertahananku tanpa cara yang sabar gitu. Mungkin bisa jadi itu malah salah satu pertanda red flag dari Allah yang kita nggak sadar. Nah, itu balik lagi ke doa kita. Itu pun yang sedang aku lagi coba dawamin. Apa sih kemarin kok aku doa apa ya sampai kok udah mau nikah tapi ujiannya seperti ini. Oh, ternyata pas aku inget-inget lagi, pas aku cek scriptingku, journalingku, aku minta tuh doa laki-laki yang seperti ini. Ternyata dia jauh dari harapanku. Atau bisa jadi Kak, kita malah yang belum eh, pantas buat dia, tapi bukan berarti kita nggak baik. Justru bisa jadi juga kitanya terlalu baik buat dia gitu. Jadi jangan ngerasa giliran aku udah buka hati, kok dia malah sama yang lain. Mungkin itu jawaban dari doa-doa kakak. Jadi seperti yang aku bilang tadi, mungkin kakak maunya jodoh yang kita pasti mau banget punya jodoh yang setia, yang satu akan wanita. Nah, barangkali dia tuh yang nggak bisa kayak gitu, Kak. Karena kalau misalnya emang pun dia serius, itu nggak cuman sekedar bolak-balik ke rumah kita atau didukung keluarga, tapi ya emang langsung aja gitu. Apalagi kalau udah kenal kayak gitu ya, harusnya tuh lebih aksinya lebih terlihat nyata gitu daripada sekedar kan tadi kakak bilang dia disupport sama keluarga, tapi cuman disupport doang nggak ada bukti nyata kayak ya udah kalau mau tuh dihitbah gitu. Kenapa harus banyak omongan ini itu gitu loh. Nah, jadi balik lagi Kak, dicek lagi doa-doa kakak tuh apa. Barangkali ini jawaban dari Allah yang tanpa kita sadari sebenarnya ini adalah hal yang kita minta. Kita berprasangka baik sama Allah. Kakak tuh lagi diselamatkan loh dari hal-hal yang nggak seharusnya gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari kakak-kakak yang lain atau Kak Iva? Oke, dari aku sih sudah sangat cukup mewakili ya, Kak Dinda. Ya, emang bener sih. Jadi, jangan kita memandang sesuatu itu hanya dari sudut pandang aja gitu. Karena mungkin bisa jadi kayak menurut kita itu buruk, tapi ternyata menurut Allah itu yang paling baik kayak gitu. Bahkan kadang Allah kayak apa ya membuat kita
sakit hati sesakit-sakitnya gitu sampai kita itu bisa melepaskan seseorang itu. Karena bisa jadi nih Allah tuh udah tunjukin nih dia ini kurang baik buat kita gitu ya. Tapi kitanya masih ngeyel gitu ya. Nah, makanya Allah membuat hati kita sesakit mungkin sampai kita benar-benar bisa mengikhlaskan seseorang itu. Seperti itu ya, sobat Salha semua. Nah, karena juga ini sudah cukup larut malam, sobat Salha semua, perjumpaan kita ya dengan berat hati kita akhiri ya sampai di malam hari ini untuk sesi curhat malam hari ini. Nah, jangan lupa untuk sobat Salehah semuanya, nanti isi form feedback ya yang nantinya akan dibagikan oleh kakak admin di kolom chat. Dan terima kasih juga untuk Kak Ukti Villa yang sudah menyampaikan. Dan untuk sobat Soleha semuanya, jika nanti mungkin berkenan atau mungkin pengen dijawab lebih detail atau pengen berdiskusi lagi, kita bisa move ke grup Soleha kita ya. Jadi karena kalau dibahas di sini semua nanti sampai subuh teman-teman ya, kasihan ya nanti Kak Adindanya nggak istirahat gitu ya. Kan besok weekend ya, jadi biarkan Kak Dinda juga bisa istirahat teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, follow juga akun Instagram kita dan isi juga form feedback dari kita karena satu kalimat satu isian dari teman-teman itu sangat bermanfaat buat kita semua, buat perbaikan kita ke depannya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Kak Adinda atas ketersediaan Kak Adinda untuk memberikan ilmunya, bahkan juga waktunya untuk kita semua di malam hari ini. Nah, mungkin boleh nih kita dokumentasi dulu ya, Kak Adinda, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Nah, boleh nih Sobat Solehah semua yang ingin open kamera ya, kita tunggu mungkin 50 hari. Jangan kelamaan ya, teman-teman. Kita tunggu mungkin 30 detik aja ya, karena kan ini sudah malam teman-teman ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau dandan-dandan dulu, merapikan hijabnya, kita dokumentasi dulu di malam hari ini. Oke, wah ada Kak Fani nih udah open kamera. Ayo teman-teman yang lain jangan lupa ya, kita berfoto biar jadi lebih apa ya, buat kenangan sih. Nanti teman-teman suatu saat siapa tahu ya bisa punya cerita buat orang lain juga kayak gitu. Nah, oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau on kamera. Mungkin kita bisa langsung memulai dokumentasi kita. Kepada kakak admin, oke, kita minta tolong. Oke, ke Kak, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kak Iva. Oke, terima kasih Kak Aya, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Sobat Soleha atas antusiasme yang luar biasa di malam hari ini. Dan semoga apa yang kita sharekan hari ini bisa bermanfaat. Mungkin dari Kak Adinda mau ada closing statement dulu? Yap. Eh, Tetap berhusnuzon sama Allah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti untuk berdoa, terus berserah diri. Apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita ikhtiarkan, tidak mungkin Allah tidak melihat. Apa yang kita sudah doakan tidak mungkin kembali dengan tangan kosong. Jadi terus berbuat baik, terus memperbaiki diri. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di muka bumi ini. Terus melangitkan doa dan membumikan rasa. Jangan putus semangat. Itu aja sih Kak Iva. Terima kasih sahabat soleha yang sudah meluangkan waktunya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya kata-kata pamungkas dari Kak Adinda yang sangat insightful sekali ya, Sobat Salehah semuanya. Dan terima kasih untuk Sobat Salehah yang sudah meluangkan waktu di sesi Jumanji Curhat Time malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya juga dan memberikan banyak ilmu juga ya hari ini. Terus juga kita sharing-sharing seru banget sih. Dan semoga pertemuan malam hari ini bisa dikenang sangat baik ya untuk Sobat Gawi, Sobat Salehah semuanya. Dan jangan lupa ya Sobat Soleha, kan hari ini kita udah belajar nih ya gimana sih kita mengendalikan rasa kita gitu ketika kita mengagumi seseorang. Nah, mungkin saatnya kita action nanti kita akan belajar tentang ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam.
di hari Ahad malam. Jangan lupa karena kita sudah mengundang pemateri yang luar biasa banget nih Sobat Soleha. Jadi jangan sampai Sobat Soleha ketinggalan menyimak materinya dan pastikan Sobat Soleha meluangkan waktu juga di hari Ahad. Sampai bertemu di hari Ahad Sobat Soleha semuanya. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.